Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh pimpinan Pasca Sarjana UIN Mataram telah hadir bersama kita Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Muhammad Abdul Nasir MA PhD. Ya, telah hadir pula dan yang kami hormati Bapak Kaprodi S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Profesor Muhammad Iwan Fitriani MPD. Yang kami hormati seluruh audiens, terutama para pembahas dan penyaji. Insya Allah akan hadir bersama kita para pembahas di webinar kali ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Wasihuddin MSI dari Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Hadi Kusumaningrat MPD dari Pasca Sarjana UIN Mataram. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, Prodi S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram kembali melaksanakan kegiatan akademik berupa webinar nasional diseminasi disertasi, dan ini adalah periode yang kedua atau kegiatan yang kedua di tahun 2025 ini. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar dalam 2 sesi. Di sesi yang pertama, insya Allah hasil penelitian disertasi akan disampaikan oleh mahasiswa atas nama Alwan Mahsul tentang pengembangan bahan ajar pembelajaran PAI MI terintegrasi kurikulum merdeka. Kemudian di sesi kedua nanti hasil penelitian disertasi akan disampaikan oleh mahasiswa atas nama Muhammad Taisir dengan judul disertasi Pendidikan Islam berbasis karakter positif di pesantren, studi di Pondok Pesantren Munirul Arifin NW Praya. Demi berkahnya kegiatan webinar kali ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami mohon kepada pimpinan Pasca Sarjana UIN Mataram untuk membuka secara resmi kegiatan webinar pada hari ini, dan kami mohon kepada Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana, Bapak Profesor Muhammad Abdul Nasir MAPSD untuk menyampaikan opening remark. Kami persilakan Prof. Nasir. Oke, terima kasih Pak Dr. Fuadi. Suara saya kedengaran enggak? Oke, terdengar. Terdengar, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan UIN Mataram, Pak Rektor dan jajarannya, dan juga yang kita muliakan bersama Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Farul Rozi MA, Bapak Kaprodi S3 PAI, Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitriani MPD, dan juga Sekretaris Program Studi Pak Dr. Abdullah Fuadi. Yang sama-sama kita hormati juga yang kami muliakan para pembahas eksternal. Yang pertama Bapak Dr. Wasihuddin MSI dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang akan menjadi pembahas pertama pada sesi pertama. Dan yang pembahas kedua Dr. Zayad Abdurrahman MHI dari Pasca Sarjana YIN Kediri. Juga sudah hadir bersama pembahas internal kita. Yang pertama Dr. Hadi Kusumaningrat MPD, dan yang kedua Dr. Mursal MAG, serta semua peserta Zoom hadir in dan hadir out yang berbahagia. Hadir in berarti di ruangan, saya di out ini. Mohon maaf, ini kebetulan sedang ada acara apel ya, apel pagi HAB, dan dilanjutkan dengan arahan dari pimpinan. Jadi
Pak Direktur izin tidak bisa hadir dan saya pun juga menyelinap keluar sebentar karena ini juga acara penting. Webinar ini adalah tradisi yang harus tetap kita jaga dan kita pertahankan sebagai suatu yang saya kira dan kita semua kira adalah khas dari Pasca Sarjana UIN Mataram. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mempertajam, ya, mempertajam kembali, ingin mendapatkan feedback, masukan, saran, kritik dari para pembahas dan juga para hadirin semuanya terkait disertasi yang sudah diujikan secara tertutup. Jadi Pak penyaji kita, promovendus pertama Pak Alwan Mahsul sudah berhasil mempertahankan disertasinya pada ujian tertutup dan sedang menunggu ujian terbuka. Begitu pula dengan penyaji kita kedua, Pak Muhammad Promovendus, Pak Muhammad Taisir MAG, sudah melewati masa krisis dan masa kritis. Sudah memasuki dua fase itu, sudah lewat, ujian tertutup sudah dinyatakan lulus. Nah, sebelum memasuki fase berikutnya, ujian terbuka atau promosi, maka webinar ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif lain, perspektif dari para kolega dan juga pembahas eksternal yang memiliki relevansitas keilmuan dan bidang kajian dengan topik atau tema yang akan disajikan oleh para penyaji dan atau promovendus pada pagi hari ini. Pak Alwan misalnya, studinya penting saya kira untuk melihat sejauh mana bahan ajar yang dipakai di MI itu sudah terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Sudah atau belum? Kalaupun belum, maka bagaimana sebaiknya? Dan kalaupun juga ingin menawarkan, kira-kira model yang pas bagaimana? Ini penting dilakukan karena ya kurikulum Merdeka ini sampai saat ini masih dipakai ya, meskipun sudah muncul kurikulum baru berbasis outcome dan seterusnya, dan mungkin tiap tahun juga akan keluar kurikulum-kurikulum baru. Tetapi setidaknya pasca sarjana concern dengan ongoing what's going on with our curriculum, ya, bagaimana kurikulum yang ada di MI ataupun mungkin dalam kasus yang lain di madrasah sanawiyah atau aliyah atau SMA bahkan perguruan tinggi seperti yang sudah dibahas pada disertasi sebelumnya itu, kita memberikan kajian yang mendalam serta mengkritisi, bahkan lebih dari itu ya menawarkan sebuah model ya atau di sini pengembangan bahan ajar yang relevan, karena ya ketika kurikulum berubah tentu bahan ajarnya pun juga akan menyesuaikan. Nah, ini Pak Alwan akan bicara ke sana. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkontribusi penting Pak Alwan ya dalam kami berharap ya, pasca berharap kajiannya ini nanti bisa menjadi rujukan untuk pengembangan bahan ajar berikutnya, boleh di SD, boleh di MI dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu disertasi pasca sarjana ya ini pengembangan alat ukur moderasi beragama, alhamdulillah bisa lolos mendapatkan bantuan Mora Air Fund. Itu ya Pak Erpin itu lolos dia. Lumayan itu, dan anggarannya besar dan program itu tiap tahun ada. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika Pak Alwan ini hasilnya sangat baik ya, sangat relevan dan mungkin bisa diimplementasikan di MI, juga akan memberikan kontribusi yang sama. Tentu sebelum ke sana, masukan-masukan, kritik, saran dari Pak Dr. Hadi Kusumaningrat, kemudian juga dari Pak Dr. Wasihuddin, sangat kami harapkan. Begitu pula dengan topik yang kedua nanti, tidak kalah pentingnya tentang pendidikan karakter pesantren, karena salah satu persoalan yang terus-menerus ya yang permasalahan laten ya, tapi kemudian sekarang mendapatkan momentumnya ketika masalah moralitas dan dekadensi itu menjadi problem serius di dunia pendidikan. Nah, Pak Taisir mencoba melihat bagaimana pesantren di Praya mengembangkan pendidikan karakter yang positif
Artinya karakter itu menjadi brand mark ya, merek dagang dari pesantren itu, sehingga terkenal sekali pesantren Yanmu itu. Santrinya begitu takzim, begitu tawadu, begitu menghormati guru, eh, yang sangat mencolok gitu. Meskipun semua pesantren juga begitu, tetapi Yanmu ini sedikit ada perbedaan lah yang lebih menonjol dalam aspek itu. Oleh karena itu kajian dari Pak Taisir nanti kita juga berharapan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut dalam konteks pendidikan karakter secara umum. Baik, saya kira kita terus akan melaksanakan kegiatan ini pihak Pasca, dan insya Allah setiap tahun akan diadakan eh, diseminasi seperti ini. Begitu ada mahasiswa S3 selesai ujian tertutup, maka akan dilaksanakan diseminasi dan diseminasi terusnya, agar disertasinya tidak hanya dibaca oleh pembimbing, oleh penguji eksternal, tapi juga dapat didengarkan oleh halayak ramai. Mudah-mudahan ini bagian dari amal jariah para permefendus, kemudian juga amal jariah para pembimbing, dan juga kontribusi pasca bagi pengembangan keilmuan secara lebih luas. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan webinar. Mudah-mudahan hasilnya bermanfaat untuk Amin. peningkatan keilmuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian waktu saya kembalikan kepada Pak Dr. Abdul Fadhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fadil yang telah menyampaikan opening remark. Dan selanjutnya kita sampai di sesi yang pertama. Insya Allah akan dipandu oleh Bapak Kaprodi S3 PAI, Bapak Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitrani MPD. Dan izin tadi itu Bapak Dr. Wasyudin mungkin di giliran yang kedua gitu, Prof. Iwan. Jadi nanti Oke. mungkin Pak Hadi dulu, kemudian baru nanti Pak Wasyudin. Saya juga kontak beliau nanti sambil itu berjalan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Abdul Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, webinar diseminasi hasil penelitian disertasi akan kita mulai untuk sesi yang pertama. Namun sebelum dimulai saya ingin menyapa yang pertama Bapak Direktur Pasca Sarjana Bin Mataram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fahrul Razi Dahlan Kiai SSMA. Kemudian yang terhormat dan sama-sama kita hormati pula Bapak Wadir Pasca Sarjana Bin Mataram, Bapak Profesor Muhammad Abdul Nasir MA PhD. Kemudian Sekretaris Prodi S3 PAI Mataram, Bapak Associate Prof. Dr. Abdullah Puadi, MA, yang sangat intens, sangat aktif untuk menginisiasi, mengawali kegiatan ini, termasuk mengawal sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian para pembahas kita, baik pembahas internal maupun pembahas eksternal kita pada hari ini, yaitu pada tanggal 3 Januari 2025 ada Bapak Dr. Hadi Kusumaningrat, yang beliau adalah pembahas internal dari Universitas Islam Negeri Mataram, di mana dulu Pak Dr. Hadi juga disertasinya adalah tentang pengembangan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi sangat relevan beliau sebagai pembahas untuk Pak Alwan Masul karena sama-sama mengkaji tentang pengembangan dalam disertasi ini. Kemudian ada pembahas kita yang kedua, pembahas eksternal. Beliau adalah Bapak Dr. Wasehudin MSI. Beliau dari Pasca Sarjana UIN Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian yang saya hormati pula presenter pada hari ini sekaligus mahasiswa S3 PAI Mataram, yaitu Saudara Alwan Masul atau Pak Alwan Masul, yang nanti akan mempresentasikan hasil penelitian disertasinya yang sebentar lagi akan diujikan secara publik melalui ujian terbuka.
Kemudian saya juga ingin menyapa seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada para dosen, para mahasiswa. Semoga kebersamaan kita nanti bisa memberikan hikmah, bisa memberikan tambahan wawasan, sehingga bagi yang sudah akan menambah dan bagi yang belum akan memberikan atau menemukan sesuatu yang baru, sehingga apa niat positif dari pertemuan ini untuk menambah wawasan, menambah eh, apa perspektif dalam kajian akan berhasil diperoleh. Wabil khusus kepada mahasiswa yang saat ini akan mempresentasikan hasil penelitian disertasinya, semoga dapat memberikan kritikan, mendapatkan kritikan saran yang konstruktif bagi disertasinya ketika ujian terbuka nanti. Kemudian saya ingin mengajak kita semua untuk mari sesi yang pertama ini kita buka dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada beberapa poin yang akan kita lalui untuk sesi yang pertama ini. Yang pertama adalah presentasi yang nanti mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitian disertasinya, singkat, padat, dan jangan lupa tampilkan novelty atau kebaruan dari eh, hasil penelitian saudara. Novelty-nya itu apa? Nanti di akhir itu paparkan bahwa ini loh novelty-nya. Karena salah satu karakteristik daripada disertasi yang baik adalah novelty. Kemudian yang kedua, setelah presentasi nanti akan ada masukan dari para pembahas. Biasanya adalah pembahas eksternal dulu, baru pembahas internal. Tapi karena tadi Pak siapa namanya Pak Dr. Abdullah Padi menyatakan bahwa Pak Wasiudin sedang apel hub, mungkin nanti yang akan pertama kali memberikan masukan adalah Pak Dr. Hadi Kusmaningrat. Kemudian setelah pembahas internal dan pembahas eksternal, nanti akan diberikan feedback atau respon dari peserta, dan selanjutnya adalah jika ada waktu akan diberikan kesempatan kepada audien untuk memberikan pertanyaan, sanggahan, ataupun kritikan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Alwan Masul untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Padanya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Rozi Dahlan, MA, yang saya hormati juga Wakil Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Profesor Abdul Nasir PhD, Bapak Kaprodi Profesor Dr. Muhammad Iwan Fitrani MPD, Bapak Sekprodi Dr. Abdullah Fuadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Pembahas Pak Dr. Wasiuddin MPDI dari YIN Banten, yaitu pembahas eksternal. Kemudian Bapak Dr. Hadi Kusumaningrat MPD, pembahas internal dari Pasca Sarjana UIN Mataram. Kemudian para audien semua, rekan-rekan kolega yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi disertasi yang telah saya susun, kemudian telah diuji secara tertutup. Saya berharap nanti dalam proses diseminasi ini kami peneliti memperoleh perspektif baru tentang topik atau variabel-variabel yang menjadi kajian dalam disertasi yang telah peneliti susun. Bapak Direktur dan seluruh hadirin, seluruh peserta webinar,
Judul disertasi saya adalah pengembangan bahan ajar pembelajaran PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka. Yang menjadi latar belakang daripada apa namanya eh, daripada disertasi saya ini adalah kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan paradigma baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka ini ciri khasnya itu fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, kurikulum Merdeka juga relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, maka menjawab kebutuhan pembelajaran, terutama pembelajaran abad 21, 4C itu, melalui pendekatan yang fleksibel berbasis proyek dan penekanan pada pengembangan potensi siswa, diharapkan para peserta didik akan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21. Kemudian mata pelajaran PAI di SD itu saat ini kalau di perguruan tinggi itu eh, masih kurang bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa yaitu bahan ajar PAI yang terintegrasi dengan eh, kurikulum Merdeka. Ada beberapa eh, peneliti yang sudah mengkaji tentang ini, ya, misalnya eh, Abdurrahman dan Ainur Rahman, ya, tapi dia mengkaji terintegrasi profil Pancasila. Kemudian eh, ada Bapak Ibu Faidah dan kawan-kawan juga mengintegrasi kurikulum Merdeka, tetapi tidak pada mata pelajaran PAI, tapi pada mata kuliah eh, biologi, ya, atau mata kuliah yang lain embriologi. Kemudian eh, Ibu Sari dan kawan-kawan itu meneliti tentang kurikulum Merdeka, tapi untuk pengembangan karakter. Nah, sehingga sisi yang belum diteliti dalam pengembangan bahan ajar ini adalah yaitu mata pelajaran PAI yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Di jurusan PGMI juga bahan ajar yang tersedia belum ada bahan ajar yang terintegrasi kurikulum Merdeka, kemudian mencantumkan aktivitas pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, maka pengembangan bahan ajar ini bagi peneliti dianggap sangat relevan dan adaptif untuk mendukung tujuan pendidikan yang holistik dan berkarakter melalui kurikulum Merdeka. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar pembelajaran PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar pembelajaran pendidikan agama Islam terintegrasi kurikulum Merdeka. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas bahan ajar pembelajaran pendidikan agama Islam terintegrasi kurikulum Merdeka dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kurikulum Merdeka dan keterampilan mahasiswa dalam menyusun modul ajar. Kemudian ada pun tujuan daripada penelitian dalam disertasi ini adalah yang pertama, mengembangkan bahan ajar pembelajaran PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, menganalisis kelayakan bahan ajar pembelajaran PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka. Lalu yang ketiga, mengukur efektivitas bahan ajar pembelajaran pendidikan PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka. Jadi efektivitas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa maksudnya tentang kurikulum Merdeka dan keterampilan modul ajar. Karena ada beberapa
perbedaan yang mendasar antara perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, terutama pada diferensiasi pembelajaran. Kemudian berikutnya, urgensi daripada disertasi ini. Yang pertama, relevan dengan kurikulum Merdeka. Karena LPTK atau termasuk jurusan PGMI itu adalah tempat dicetaknya guru-guru, ya, maka eh, pembelajaran di perkuliahan, ya, harus sesuai dengan kebutuhan mereka dan tuntutan mereka di lapangan. Maka bahan ajar yang dikembangkan ini diasumsikan sangat relevan dengan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, bahan ajar ini dapat melatih mahasiswa merancang bahan ajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa, terutama nanti modul ajar yang berbasis diferensiasi, kemudian PBL dan PJBL. Kemudian hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan. Kemudian berikutnya, penelitian terdahulu, pertama Al-Badur Rahman dan Rohman, ya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahan ajar yang berbasis model pembelajaran sangat efektif dalam keterampilan membaca dan para peserta didik dan dapat dikembangkan pendidikan karakter di era Merdeka Belajar. Kemudian penelitian Ibu Mertesari dan kawan-kawan, ya, bahwa modul dikatakan layak dan tidak perlu direvisi. Hasil persentase modul tentang pengembangan bahan ajar integrasi kurikulum Merdeka dikatakan baik dan tanpa revisi. Kemudian yang ketiga, Bu Faidah dan kawan-kawan, ya, hasil penelitiannya menunjukkan juga ini pengembangan modul berbasis kearifan lokal, terintegrasi profil pelajar Pancasila. Nah, karena memang kebijakan kurikulum Merdeka itu mulai 2022, sehingga memang kami tidak banyak menemukan orang-orang yang telah mengkaji, ya, bahan ajar terintegrasi kurikulum Merdeka. Dan sejauh yang saya cari memang belum menemukan yang mengkaji tentang pengembangan bahan ajar PAI terintegrasi kurikulum Merdeka. Ada lagi hasil penelitian Okta, Zul Anwar, kemudian Rahmansyah, tapi ini tidak terintegrasi kurikulum Merdeka, tapi sama-sama pengembangan bahan ajar. Kemudian kerangka teori, kami akan menyampaikan secara singkat aja. Dan kami mengulas tentang bahan ajar, kemudian teori dan model desain kurikulum. Kemudian kami juga mengulas di sana tentang pembelajaran PIMI, kemudian prototipe atau prototype bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian di bab 2 juga kami banyak mengulas tentang model ADI. Karena model yang kami gunakan di sini untuk mengembangkan bahan ajar adalah model ADI. Kemudian berikutnya prototipe bahan ajar yang telah peneliti kembangkan. Pembelajaran PAI berbasis kurikulum Merdeka. Pertama, komponennya menyusun tujuan atau tujuan pembelajaran atau aktivitas yang kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Tujuan ini harus jelas dan terukur. Kemudian komponen bahan ajar yang kedua ada aktivitas pembelajaran, ya, ini untuk mengembangkan
kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Kemudian memilih materi ajar, sedapat mungkin dipilih yang relevan dan kontekstual. Kemudian ada rangkuman untuk efisiensi informasi. Kemudian bahan ajar juga dilengkapi oleh latihan, baik yang berupa pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian ada glosarium, ini untuk kejelasan istilah. Nah, komponen-komponen bahan ajar ini diharapkan kemudian dapat memberikan pemahaman konsep kurikulum merdeka pada mahasiswa dan memberikan melatih dan menumbuh kembangkan keterampilan mahasiswa untuk menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Kemudian model pengembangan yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 langkah: analysis, design, develop, implementation, dan evaluation. Kemudian berikutnya metode penelitian. Ini adalah gambar daripada ilustrasi gambar daripada model ADI yang dimana dari 4 tahap yang lain itu dilakukan evaluasi terus-menerus, sehingga evaluasinya berada di bagian tengah pada ilustrasi gambar tersebut. Lalu apa alasan rasional menggunakan model ADI? Yang pertama, pendekatan model ADI ini sistematis dan terukur. Yang kedua, model ADI ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum merdeka, karena di analisis ini ya menganalisis kebutuhan, sehingga pengembangannya itu sangat sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, kebutuhan pengguna, FGD dengan stakeholder, dan lain sebagainya. Kemudian model ADI ini fleksibel, artinya bisa digunakan tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang pendidikan sangat banyak yang menggunakannya dan relevan. Jadi dia fleksibel dalam proses pengembangannya. Kemudian model ADI ini sangat relevan digunakan untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan kreatif. Kemudian yang kelima, yaitu proses implementasinya terencana, karena memang salah satu langkahnya itu adalah ada implementasi. Sehingga implementasi produk pada model ADI itu memang sudah terencana. Kemudian kerangka teori prototipe yang digunakan itu pertama merancang dan mengembangkan bahan ajar, kemudian dilakukan uji kelayakan. Jika layak, maka dilanjutkan ke uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan uji efektivitas, kemudian produk akhir. Jika tidak layak, maka direvisi lagi, baru kembali ke validitas dan uji kelayakan. Setelah layak, baru uji kelompok kecil, uji kelompok besar, uji efektivitas, dan kemudian produk akhir. Kemudian berikutnya, teknik analisis data. Yang pertama, validitas isi. Ini untuk merujuk pada penilaian yang dilakukan untuk mengkonstruksi kelayakan isi melalui uji yang dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya. Kemudian uji kelayakan, ada uji alfa dan uji beta dengan analisis deskriptif. Kemudian uji efektivitas nanti akan menggunakan independent sampling test. Hasil validasi yang pernah dilakukan untuk materi nilai ICAN V-nya 0,952 dengan kategori tinggi. Kemudian penyajiannya 0,913 dengan kategori tinggi. Kemudian untuk bidang bahasa nilai ICAN V-nya 0,870 dengan kategori tinggi. Kemudian desain 0,892 dengan kategori tinggi. Kemudian uji kelayakannya, ahli materi 90% dinyatakan layak, kemudian ahli bahasa 88% dengan kategori layak, kemudian desain 92% dengan kategori layak. Kemudian saran ahli materi.
Pertama, eh, materi tentang desain pembelajaran terintegrasi kurikulum mereka belum lengkap dan tidak sistematis, sudah direvisi. Kemudian materi pada bab merancang penilaian belum lengkap dan tidak sistematis, terlalu sempit dan harus dilengkapi, sudah direvisi. Kemudian belum ada rangkuman dan soal dan kunci jawaban pada setiap akhir pembelajaran. Kemudian glosarium, biodata, ya, kemudian perbanyakan soal, latihan, dan seterusnya. Kemudian di bahasa itu menggunakan istilah-istilah tidak konsisten, kemudian simbol-simbol yang digunakan ada beberapa yang kurang tepat, ya. Kemudian didesain belum adanya kesesuaian ukuran dengan materi modul, kemudian tampilan data, kemudian cover, tampilan warna buku, warna dan tampilan buku kurang baik dan seterusnya. Ini adalah bagian besar pokok-pokok daripada saran daripada ahli. Lalu saran-saran ini kemudian dikembangkan, direvisi oleh mendapat saran dari promotor, kemudian juga dapat saran untuk penyempurnaan pada ujian tertutup. Kemudian uji coba kelompok kecil, tampilan 99,3% layak, kemudian penyajian materi 95,8% layak, kemudian manfaat 91,7% juga berkategori layak. Uji coba kelompok besar, tampilan 94,4 kategorinya layak, penyajian 91,8 layak, kemudian manfaat 93,6 layak. Kemudian respon pengguna, dosen, rata-ratanya 94,4%, sangat baik. Kemudian mahasiswa 87,0, rata-ratanya juga sangat baik. Kemudian perumusan tentang kurikulum Merdeka pada kelas eksperimen dan kelas kontor terlihat memang di kelas eksperimen sangat tinggi, itu 69%, kemudian di kelas kontrol itu tinggi 50%. Kemudian terakhir hasil uji normalitas, ya, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai P-nya lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan normal. Kemudian uji homogenitas juga, ya, nilai P-nya lebih besar daripada 0,05, maka respondennya dapat dikatakan homogen. Kemudian uji efektivitas dari hasil yang diperoleh bahwa nilai P-nya 0,01 ini lebih kecil daripada 0,05, maka HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar pembelajaran PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kurikulum Merdeka dan keterampilan mahasiswa menyusun modul ajar. Jadi kesimpulannya bahwa produk pengembangan bahan ajar menggunakan model ADI, ya, menghasilkan bahan ajar yang layak untuk digunakan berdasarkan hasil uji kelayakan, kemudian respon pengguna, dan efektif untuk meningkatkan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang kurikulum Merdeka dan keterampilan menyusun modul ajar sesuai dengan hasil uji dengan independen sampel t-test. Kemudian implikasi teori, pertama teori pembelajaran konstruktivis. Teori ini memperkuat teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman langsung dan relevansi dengan kebutuhan praktis siswa. Bahan ajar yang dirancang khusus untuk kebutuhan PAI, MI memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi siswa PGMI. Kemudian teori andrologi, efektivitas bahan ajar dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa mencerminkan prinsip-prinsip andrologi, yaitu bahwa pembelajaran orang dewasa, dalam hal ini siswa, lebih efektif jika didasarkan. Coba diulangi, Ustaz. Apa katanya tadi? Gimana, Pembelajaran Prof? apa? Apa pembelajaran apa? Androgogi, Oh iya. ya, Prof. Kemudian saran
Pertama, pengembangan bahan ajar yang lebih variatif. Jadi disarankan pada peneliti-peneliti yang akan datang, bahan ajar yang dikembangkan sebaiknya dibuat lebih variatif. Maksudnya tidak hanya dalam bentuk teks, tapi bisa dalam bentuk non-teks, yang interaktif, maksudnya yang online seperti video, penilaian edukatif atau berbasis AI dan lain sebagainya. Jadi ini diharapkan eh, untuk peneliti-peneliti yang akan datang. Kemudian berikutnya pengembangan bahan ajar di tingkat pendidikan yang lain. Karena yang peneliti kembangkan ini adalah pengembangan bahan ajar pembelajaran PAIMI untuk tingkat MI atau sekolah dasar, maka disarankan kepada peneliti-peneliti yang lain untuk mengembangkan bahan ajar pada satuan-satuan pendidikan yang lain. Baik, Bapak Direktur dan seluruh peserta webinar, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya. Insya Allah pas atau kalaupun lebih sedikit. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwan Masul yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Kemudian selanjutnya mari kita ikhlaskan telinga kita untuk mendengar masukan kritikan dari yang pertama pembahas internal yaitu Bapak Dr. Hadi Kusumaningrat kepada Pak Alwan Masul sekaligus sebagai tambahan wawasan untuk kita bersama. Silakan saya berikan kesempatan kepada pembahas internal dulu karena pembahas eksternal kita yaitu Bapak Dr. Haji Wasihuddin MSI. Saya cek dulu beliau ada masuk atau belum. Ya, belum masuk. Karena beliau belum masuk, jadi silakan Pak Alwan, Pak Dr. Hadi untuk mulai terlebih dahulu. Silakan Pak Dr. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram. Yang saya hormati Bapak Kaprodi S3 Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Mataram. Yang saya hormati Bapak Sekprodi S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram. Yang saya hormati Bapak peneliti Bapak Dr. Alwan Mahsul. Selamat sudah sampai pada tahap ini. Semoga sukses nanti pada ujian terbukanya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar diseminasi penelitian disertasi Prodi S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususnya yang saya banggakan, saudara kami Bapak Dr. Alwan Mahsul, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait disertasi yang telah disusun berkaitan dengan pengembangan bahan ajar PAI untuk mahasiswa PGMI. Pendek yang saya analisis dari disertasi dan bahan ajar yang sudah disusun, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, konfirmasi dan masukan terhadap disertasinya. Mumpung masih fresh, di slide terakhir tadi Bapak Alwan Mahsul sudah menjelaskan tentang implikasi teori dari pengembangan bahan ajar tersebut. Yang pertama teori belajar konstruktivistik, yang kedua teori belajar andragogi. Saya kira terkait kedua hal Bapak Ibu sudah mafhum bahwa terkait dengan teori belajar konstruktivistik dan teori belajar andragogi. Tetapi ada satu implikasi teori yang mungkin lupa untuk dimasukkan berkaitan dengan bahan ajar yang telah disusun. Masukan saya yang pertama, Bapak
Alwan Mahsul, setelah saya memperhatikan bahan ajar yang sudah disusun itu, tampilannya mohon maaf agak formal, Nggih. karena ya agak formal, kurang menampilkan sisi yang menyenangkan, terlebih bahwa sasaran pengguna dari bahan ajar ini adalah calon guru PGMI yang notabene mengajar di anak SD, yang tentunya bahwa karakteristik sifat belajar dari anak SD itu kan belajar sambil bermain atau pembelajaran yang menyenangkan. Maka dari bahan ajar yang sudah disusun, saran saya tampilan dari bahan ajar itu berwarna-warni atau mungkin mencantumkan gambar-gambar yang relevan dengan bahan ajar tersebut sehingga mencerminkan sifat belajar di MI atau SD itu menyenangkan. Meskipun penggunanya adalah calon guru, tetapi minimal dengan tampilan bahan ajar yang ada animasinya, kartunnya, atau gambar-gambar pemandangan atau yang lainnya, itu memberikan contoh kepada calon guru tentang bagaimana nantinya ketika mereka menjadi guru bisa membuat bahan ajar yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan kan itu sangat erat kaitannya dengan teori belajar humanisme, di mana menurut teori belajar humanisme atau humanistik adalah tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini, isi-isi dari bahan ajar itu tentunya bisa membina mahasiswa baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua bahwa pembelajaran dalam teori humanisme itu harus menyenangkan. Minimal dari bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran itu memiliki tampilan yang menyenangkan sehingga itu memberikan warna tersendiri sesuai dengan karakteristik pengguna dari peserta didik itu. Itu mungkin Pak Alwan yang pertama. Nggih. Siap Pak Dokter. Yang kedua, mohon maaf Pak Alwan, setelah saya teliti atau melihatnya, ada beberapa penggunaan referensi yang tahun yang sangat lama, tahun 2003, 2009, misalnya buku tentang Dick, Carey and Carey itu kan masih menggunakan tahun 2009 atau yang 2003. Kalau tidak salah saya memiliki itu soft copy terkait buku Dick, Carey and Carey tahun 2014. Kan sependek yang saya tahu bahwa buku yang digunakan itu kan minimal 10 tahun terakhir. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga Pak Alwan, ada di bagian awal latar belakang itu ada tidak konsistensi penggunaan istilah siswa mahasiswa dengan peserta didik Pak Alwan. Mungkin ini perlu konsisten karena kan pengguna dari bahan ajar itu adalah mahasiswa, maka istilah yang netral yang bisa digunakan adalah peserta didik. Kalau mungkin seperti saya dulu pengguna dari komik yang saya kembangkan adalah anak MTS, maka istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang peserta didik itu bisa menggunakan murid, siswa, atau peserta didik. Tetapi karena Pak Alwan sasaran penggunanya adalah mahasiswa, biar netral menggunakan istilah peserta didik. Kan kata peserta didik bisa dipakai untuk kelas dasar, menengah, atas maupun perguruan tinggi. Nah, itu masukan saya terkait dengan disertasinya. Dan ada yang sederhana sih ini Pak Alwan di halaman 27 itu double subtemanya. Nomor 6 itu subtema terkait dengan apa di halaman 27 itu kurikulum merdeka dan mana dia? Nah, ini kelebihan dari model ADI itu. Nah, nanti pembacanya bingung nanti Pak Alwan di halaman 28.
nomor 6 Agar evaluasi yang berkelanjutan, dan nomor 6 kurikulum merdeka. Takutnya pembaca berasumsi bahwa 6 yang kurikulum merdeka lanjutan daripada nomor 6 evaluasi yang berkelanjutan itu. Saya kira ini dua hal yang berbeda, subtema yang berbeda terkait dengan evaluasi yang berkelanjutan dan kurikulum merdeka. Mungkin bisa disempurnakan nanti atau direvisi Pak Nggih, Alwan. nggih. Nggih, Pak Doktor. Ya. Terus, oke. Saya mau bertanya Pak Alwan, kan dalam proses implementasi ada uji validasi terkait bahan ajar yang sudah dikembangkan. Yang pertama untuk kelompok apa namanya? Uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Apa alasan Pak Alwan menggunakan 6 orang mahasiswa dengan karakteristik kemampuan sedang, rendah, sedang, dan pintar? Mohon dijelaskan. Baik, Pak Doktor. Di antara pertimbangan di uji kelompok kecil itu kan karena sifatnya tidak semua mahasiswa ya eh, mengambil dua sedang, menengah dan tinggi, maksudnya pintar, sedang dan ya rendah itu adalah supaya bahan ajar ini sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Karena di antara karakteristik mahasiswa dalam pembelajaran yang paling harus diperhatikan itu adalah kemampuan daripada mahasiswa yang akan menjadi eh, pengguna daripada bahan ajar ini. Nah, itu tujuan utamanya Pak Doktor yang eh, tapi mungkin ya ini belum kami sampaikan ya alasannya di situ, tetapi itulah tujuan. Jadi supaya produk ini sesuai dengan karakteristik yang utama, terutama tentang kemampuan mahasiswa gitu. Karena nanti juga eh, mahasiswa juga akan dilatih terampil untuk menyusun bahan ajar yang diferensiasi, termasuk mungkin apa namanya eh, apa tes diagnostik dan seterusnya untuk menyusun modul ajar. Seperti itu, Pak Dokter, eh, respon Tiang. Nah, itu berarti untuk mengetahui tingkat keberterimaan atau kelayakan bahan ajar yang dikembangkan eh, sesuai dengan taraf kemampuan dari peserta Mahasiswa. didik atau mahasiswa. Tetapi Gitu. Pak Dr. Alwan mungkin lupa atau mungkin di disertasi yang lengkap ada yang lupa dicantumkan dari karakteristik mahasiswa yang digunakan di uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan uji efektivitas. Belum menyebutkan semester berapa mahasiswa yang digunakan itu. Kan pembelajaran PAI kan satu mata kuliah khusus, jadi kan itu tersebar di semester tertentu. Kan tidak sembarang kita menggunakan mahasiswa itu, tidak bisa semester ujuk-ujuk semester 1 atau semester 2. Ini berkaitan dengan kebutuhan dari mahasiswa sesuai dengan tingkatan semesternya. Mohon dijelaskan Pak Alwan. Izin Pak Dokter, ini di semester 5, tapi memang belum kami jelaskan ya pada di uji alfa dan uji beta itu. Tapi ini karena memang mata kuliahnya ada di semester 5, maka kami melakukan uji kelayakan dan uji efektivitas di semester 5, Pak Dokter. Oke. Nah, mungkin ini yang perlu dilengkapi terkait di uji kelompok kecil, mahasiswa pintar, sedang, dan kurang semester berapa, khususnya semester 5. Terus uji kelompok besar semester 5. Tetapi mungkin bisa lebih spesifik biar kita tahu mengapa mengambil semester 5 dan khususnya semester 5 kelas apa gitu. Karena kan masing-masing kelas punya karakteristik yang berbeda. Misalnya kayak di prodi saya di PIAUD rata-rata di semua semester di kelas A, kelas B itu memiliki kelebihan tersendiri dari segi kecerdasan,
Ya. Sementara di kelas buncit yang misalnya kelas F, G atau kelas D itu rata-rata mahasiswanya itu secara secara kecerdasan itu kurang. Nah, itu mungkin itu perlu dijelaskan Iya, iya. semester 5 kelas apa biar kita tahu karakteristik mahasiswa yang digunakan. Mungkin bisa dijelaskan semester kelas berapa, Pak Alwan? Baik, Eh, saya yang saya ambil itu kelas C, kelas C. Terus pada uji efektivitasnya yang menjadi kelas apa namanya, mohon maaf, saya mengambil kelas E. Kemudian pada uji efektivitasnya itu kelas E jadi kelas eksperimen, kemudian kelas C menjadi eh, kelas kontrol. Nah, kalau masalah kemampuan itu memang kita asumsikan homogen, kemudian distribusi normal, begitu juga masalah hasilnya. Tapi mungkin untuk data pendukung, Pak Dokter, nanti kami akan melihat IPK sementara daripada masing-masing kelas mahasiswa semester 5 di PGMI. Mudah-mudahan nanti bagian akademik bisa kami dapatkan datanya. Mungkin nanti kami akan cari kemampuan rata-rata mereka berdasarkan IPK sementara untuk melihat karakteristik dari sisi kemampuan. Memang itu belum ada kalau IPK sementara, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya, Untuk pengembangan bahan ajar ini, Pak Dr. Alwan, berapa kali proses ini dilakukan? Apakah langsung layak atau ada 2 tahap atau 3 tahap untuk sampai Eh, pada uh, eh, dan layak? Jang ya, karena tadi juga sudah kami sampaikan revisi revisi yang ada, hasil-hasil revisi dari ahli materi, ahli bahasa dan ahli desain. Ya, artinya eh, eh, koreksi, revisi, revisi seterusnya sampai ahli menyatakan bahwa layak. Nah, ya yang paling lama mungkin yang paling lama itu di aspek materi ya, aspek materi karena di aspek materi ini memang menyesuaikannya dengan kebutuhan mahasiswa PGMI, kemudian penyajian materi. Nah, itu yang eh, banyak berproses ya. Kemudian eh, di desain ya. Di desain ini memang cukup lama ya. Memang kita cari ahli desain yaitu ahli teknologi pendidikan dari Undikma Pak Dr. Zul Anwar, kemudian dari UIN Mataram, kemudian dari salah satu instruktur nasional Pak Nurudin ya. Tapi ya walaupun prosesnya sudah berjalan cukup panjang, tapi mungkin tadi juga ada masukan dari Dr. Hadi ke sajiannya itu berwarna-warni Pak Dokter. Tapi Ya, insya Allah nanti saya akan revisi sesuai dengan masukannya Pak Dokter. Itu kemarin pertimbangan saya, sehingga hendak saya buat kayak bahan ajar yang digunakan di PAISD atau apa PAIMI gitu yang berwarna-warni, kemudian ada kuis, kemudian ada semacam apa itu kan kalau di bahan ajar di MI itu. Tapi terima kasih Pak Dokter, nanti kita akan sempurnakan sesuai dengan eh, masukan dan saran pelunggu. nggih, biar relevan dengan teori belajar humanisme dan Iya, tidak iya. saja berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik di mana proses belajar itu berupa proses, bahwa belajar itu berupa proses, berupa pengalaman di mana mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk menyusun pengetahuannya sendiri. Terus yang kedua ada teori belajar andragogi yang sesuai dengan karakteristik pembelajar dewasa, dan agar sesuai dengan karakteristik anak SD itu maka implikasi teori itu bisa sesuai dengan teori belajar humanisme di mana tujuan belajar itu memanusiakan manusia, dan yang kedua bahwa keberhasilan belajar
dalam teori belajar humanisme itu adalah belajar itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, terlebih ini tingkat SD atau MI. Nggih. Nah, ini. Berarti nanti ada penambahan di implikasi teori Pak Dokter, nggih? Ya, Baik. dan tampilan dari bahan ajar itu kan kalau kita lihat juga modul-modul di PPG juga itu berwarna-warni, itu memberikan contoh kepada pembacanya tentang ini loh karakteristik bahan ajar yang menarik yang bisa dipakai oleh peserta didik itu. Ini kan bisa memberikan apa istilah pelajaran dari segi estetika warna seni gitu. Itu. Nggih. Siap, Selamat Pak datang Dokter. kami sampaikan kepada Bapak pembahas pertama Bapak Dr. Rosifuddin. Bagaimana Pak Prof. Iwan? Sudah selesai Pak Dr. Hadi? Maksud saya kan sampun bergabung niki Oke. Bapak Kalau pembahas memang Pak Hadi pertama. sudah selesai, maka kita berikan kesempatan kepada pembahas eksternal kita, Pak Dr. Wasihuddin yang sudah hadir bersama kita. Selamat datang, Pak Dr. Wasihuddin, MSc. Terima kasih, Bapak sudah mau bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suaranya, Pak ya? Bisa kedengaran, Pak? Terima kasih, Pak, atas segala waktu yang diperkenankan untuk saya. Mohon maaf, Pak, saya sampaikan dulu. Tadi itu mestinya panjenengan Bapak yang akan memberikan masukan terlebih dahulu, tapi tadi Pak Dr. Abdul Bali menyampaikan Bapak apel hub katanya. Akhirnya kami persilahkan kepada pembahas internal untuk membahas terlebih dahulu. Silakan, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Gimana Pak Dr. Hadi? Ada gangguan kayaknya? Ya, oke. Mungkin sambil jalan nanti kita persilahkan dulu pembahas pertama Bapak Dr. Rosifuddin. Oke, oke. Terima kasih Pak Adi. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Dr. Wasihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gangguan enggak, Ton? Pak Adi? Di antum Ya, gangguan enggak? Sama? enggak, Enggak. enggak gangguan. Masa Pak Wasihuddin? Udah kelihatan kan? Mana Tuan Guru Bos? Piu. Oke. Atau saya lanjut dulu Pak ya? Oke. Silakan, Ton. Oke. Pak Dr. Alwan, terkait dengan model pengembangan yang digunakan, kita semua tahu ada beberapa model pengembangan yang bisa digunakan. Ada box and goal, ada PPSI, ada ADI, ada punyanya Dick Carey and Carey. Sebelum pengembangan bahan ajar ini, Pak Alwan sempat menganalisis secara mendalam tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing model pengembangan tersebut. Yang ingin saya tahu Pak Alwan, alasan mendasar belum dijelaskan secara detail tadi. Memang ada beberapa keunggulan dari model pengembangan ADI, tersistematis dan terarah, terus apalagi bisa membuat bahan ajar yang inovatif dan sebagainya. Mungkin bisa lebih rinci itu dijelaskan Pak Alwan, alasan mendasar mengapa Pak Alwan memilih model pengembangan ADI yang berisi tentang tahapannya ada analisis, desain, terus development, terus implementation dan evaluation. Mohon dijelaskan. Baik, Pak Dr. Hadi. Yang pertama alasannya pendekatannya sistematik dan terstruktur. Nah, hal ini dapat dijelaskan bahwa kita tahu model ADI itu setiap tahapan dan langkahnya itu
memberikan langkah-langkah yang jelas dan terperinci. Nah, karena hal ini memungkinkan pengembang untuk merancang bahan ajar secara menyeluruh dan terarah. Misalnya, pada analisis itu pertama sudah jelas, eh, eh, dia menganalisis kebutuhan, ketersediaan, kemudian pengguna. Nah, itulah sebabnya eh, model tadi ini sependek yang saya tahu banyak dipilih oleh pengembang-pengembang pendidikan. Nah, hal ini ya memberikan kondisi bahwa kebutuhan pengembangan model ADI dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian tujuan, baik itu tujuan pengembangan maupun tujuan pembelajaran. Hal ini tentu menurut saya sangat penting dalam pengembangan bahan ajar, terutama di PGMI yang terintegrasi kurikulum Merdeka, karena pengembangan dengan kurikulum Merdeka ini harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan model ADI pada tahap analisis dan desain, ya, maka eh, sangat relevan ya digunakan untuk mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tujuan. Kemudian yang kedua, karena kesesuaian, karena model analisis yang jelas, maka model ADI ini menurut peneliti sangat sesuai jika digunakan untuk mengembangkan bahan ajar yang terintegrasi kurikulum Merdeka. Nah, kemudian yang ketiga, model ADI itu bersifat fleksibel dalam pengembangannya. Artinya tidak ada ketentuan-ketentuan khusus ya, atau tidak ada semacam arah konsep khusus ya, fleksibel. Nah, pada tahap ini ya, ini memungkinkan pengembang untuk merancang bahan ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Fleksibilitas ini tentu ya sangat penting, mengingat kurikulum Merdeka juga salah satu karakteristiknya adalah fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, misalnya bahan ajar ini dapat dikembangkan menggunakan pendekatan kontekstual. Bahan ajar ini dapat dikembangkan dengan diadaptasi model PBL, PJBL. Jadi fleksibel sifatnya, ya, fleksibel sifatnya. Nah, fleksibel ini sangat penting bagi pengembang karena pengembang memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan aktivitas pembelajaran dalam modul ajar ini sesuai dengan karakteristik daripada kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat alasannya, karena fleksibilitas ini, maka model ini sangat tepat ya digunakan untuk mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan kreatif. Misalnya mau mengintegrasikannya dengan teknologi bisa, mau integrasikan, mau menyusun model ajar yang berbasis diferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun non kognitif. Nah, itu empat hal saya kira Pak Dr. Hadi, sependek yang sependek yang saya tahu, eh, yang merupakan alasan mendasar kenapa kemudian kami menggunakan model ADI ya untuk mengembangkan bahan ajar pada disertasi yang peneliti susun. Terima kasih Pak Dokter, mungkin itu respon dari saya. Yang mungkin terakhir nih Pak Alwan, Ya Pak Dokter. setelah diadakan uji kelompok kecil, uji kelompok besar, terus uji efektivitas di kelas, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dinyatakan bahwa bahan ajar yang Bapak buat itu layak untuk digunakan oleh mahasiswa PGMI sebagai calon guru yang nantinya bisa membina mereka secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Bapak sekarang, kira-kira bahan ajar yang Bapak sudah kembangkan, kekurangannya apa?
yang mungkin secara individu menyadarinya nanti bisa dikembangkan pada tahap selanjutnya. Pertama, kekurangannya memang wilayah uji cobanya yang masih terbatas, Pak Dr. Hadi. Eh, eh, Kemudian yang kedua, bahan ajar ini belum mencakup semua aspek yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Misalnya, bahan ajar ini juga belum terintegrasi dengan profil pelajar profil pelajar Pancasila. Belum juga kita integrasikan dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, saya kira itu di antara kekurangan-kekurangan yang peneliti juga menyadarinya, ya, tetapi tentu karena keterbatasan waktu, kemudian jangkauan uji coba, dan seterusnya, sehingga itu menjadi saran bagi peneliti-peneliti yang lain. Demikian respon saya, Pak Dr. Pembahas 2. Oke. Terima kasih kepada Pak Alwan Mahsul terkait konfirmasinya, beberapa masukan dan pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Baik. Selamat kepada Pak Dr. Alwan Mahsul. Semoga sukses nanti di ujian terbuka. Amin. Ya. Amin, Pak Dokter. Terima kasih. Demikian kurang lebih, mungkin nanti bisa juga memberikan tanggapan sambil jalan. Kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Kaprodi PAI Pasca Sarjana Bapak Profesor Muhammad Iwan Fitriani. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Dr. Hadi Kusumaningrat yang sudah memberikan masukan kritikan, dan memang masukannya ini mendalam karena dulu Pak Hadi juga disertasinya tentang pengembangan, sehingga alasan memilih model pengembangan itu dikuliti ya, luar biasa. Saya kirain teman sendiri itu biasanya masukannya yang ringan-ringan, ternyata teman ya teman, tapi pas menguji ya kritis juga. Ini luar biasa Pak Hadi. Tapi itu bagus Pak Alwan, semuanya demi atau ini adalah kritikan yang konstruktif atau membangun. Terima kasih. Kemudian mestinya sesi ini akan diisi atau eh, Pak Wasiudin akan memberikan masukan dan kritikan sebagai pembahas eksternal. Beliau dari UIN Maulana Hasanuddin Banten, tapi tadi sempat masuk terus keluar beliau. Coba Pak Dr. Abdullah Fadi, apakah beliau sudah dihubungi lagi untuk masuk bergabung bersama kita? Pak Dr. Ya, Abdullah ini Fadi? sudah saya WA belum dibalas, kemudian saya telepon tidak diangkat. Ini masih memanggil aja ini di sini. Ya, posisinya memanggil. Iya. Oke, untuk menyiasati kondisi yang seperti ini, saya berikan kesempatan kepada audien. Banyak sekali audien kita, baik yang S2 ada, S3, alumni juga ada. Dan silakan kepada audien. Kita masih punya waktu kan, Pak Dr. Abdullah Fadi? Iya, 10 Sekitar menit lah, 10 sampai 10 menit 15 lagi. lah. Ya, 10 atau 15 menit. Silakan audien memberikan pertanyaan, kritikan kepada Pak Alwan. Silakan. Hadir Pak Prof. Iwan. Oke, silakan langsung saja. Pak siapa dan apa pertanyaannya? Oke, silakan. Raden Sumiadi. Oh, Pak Raden Sumadi dari KLU, nggih. Ini pakar Islam Watu Telu ini luar biasa. Silakan. Silakan Dinda, silakan. Dokter Iya, Pak Sumiadi, Prof. silakan. Ngiring. Iya. Baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Wadir, Pak Kaprodi, Sekprodi, dan terutama rekan kami yaitu Pak Dr. Alwan ya. Jadi walaupun dari KLU kita masih saling kenal ya, dan kita juga masih satu alma mater gitu kan. Ya, dan kebetulan kemarin selesai samaan juga dengan Dr. Hadi ya. Ya, kaitan dengan pengembangan bahan ajar, sebagaimana disertasi yang sudah dibuat oleh Pak Dr. Alwan. Kebetulan ini berangkat dari kegelisahan saya sejatinya Pak Dokter, karena saya sampai saat ini masih menjadi fasilitator ya, pendamping sekolah penggerak, mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasi kurikulum Merdeka. Kebetulan saya dapat di Provinsi NTB dan lokasinya di Sumbawa saya dapat, dan tapi satuan pendidikannya SD.
Tapi saya pikir tidak jauh beda lah ya. Nah, berbicara tentang pengembangan bahan ajar yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka ini, melihat disertasi yang sudah dibuat oleh Pak Dr. Alwan cukup menarik. Karena memang saya melihat kondisi di lapangan ketika saya mendampingi guru-guru ya. Ini kan bahan ajarnya untuk calon guru. Ternyata guru-guru tuh masih bingung bagaimana mengembangkan bahan ajar. Baik itu namanya modul ajarkah, namanya modul pembelajarankah, namanya, ataupun buku-buku teks namakah, apakah seperti itulah kira-kira. Padahal itu sudah disiapkan di PMM, Pak Dr. Alwan. Jadi kementerian itu sudah menyiapkan di platform Merdeka Mengajar itu. Jadi kalau guru misalkan mau menggunakan modul ajar yang sudah disiapkan oleh kementerian, mereka tinggal mengambil dari PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Tetapi sangat ironis, ketika itu diberikan ruang kepada guru-guru, ternyata tidak muncul inovasi-inovasi. Tidak muncul kreativitas mereka ketika membuat modul ajar itu. Jadi tinggal ngambil, udah dipakai. Belum tentu apa yang diharapkan itu sesuai dengan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan. Nah, sekaligus bertanya sedikit dan memberikan masukan, Pak Dr. Alwan. Modul ajar dalam bentuk bahan ajar yang dibuat ini, apakah memediasi calon guru yang bisa digunakan untuk mengelola pembelajaran intrakurikulerkah atau kokurikulerkah? Oh, baik Pak Dr. Sebentar dulu, Raden. Pak Raden sudah selesai atau kan masih ada pertanyaan? Karena kayaknya belum diserahkan ini. Ya. Oh, belum. Ya, Gimana? jadi cuman itu saja pertanyaannya Pak Prof. Cuman itu saja, oke. Karena kalau misalkan dia intrakurikuler, gitu kan? Karena kalau dari pemaparan tadi saya mendengar memang kegiatan itu lebih kepada memfasilitasi calon guru untuk mengelola kelas dengan modul ajar, bahan ajar yang dibuat itu adalah intrakurikuler. Nah, itu kan identik dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu, tadi sudah disampaikan. Gitu. Berarti intrakurikuler ya Pak Dokter? Ya, karena kalau kurikuler dan ekstrakurikuler itu nanti kan terintegrasi dengan P5 PPRA biasanya Pak Raden kan. Jadi karena ini kan bahan ajar ini untuk mahasiswa Pak Dr. Raden. Sehingga pada bahan ini mahasiswa hanya dikasih tentang pertama pemahaman tentang konsep kurikulum merdeka. Yang kedua keterampilan menyusun modul ajar, tetapi belum sampai ke menyusun modul proyek P5 PPRA, Pak Raden. Nah, sehingga nanti untuk pengembangannya ke P5 PPRA, yang dimana karakteristik pembelajaran P5 dan PPRA itu kan ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Jadi, saya kira dengan memahami kurikulum merdeka secara komprehensif, saya kira mahasiswa kita, asumsi saya akan mampu ya merancang pembelajaran, kemudian modul proyek P5 PPRA yang nanti baik itu secara intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler kan gitu. Saya kira karena ini bukan untuk untuk pembelajaran di MI, jadi konsep besarnya yang diberikan ke mahasiswa Pak Dr. Raden. Saya kira kan mahasiswa kalau sudah jadi guru berdasarkan pengalaman, apalagi sebenarnya seperti Pak Dr. Raden bilang ada PMM ya, ada PMM itu kan sangat mudah. Saya beberapa waktu lalu berdiskusi dengan dokter, saya lupa namanya itu, angkatan di bawah saya, Dokter Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa namanya beliau. Ya, mungkin Dokter Arvin Effendi mungkin. Beliau meneliti tentang pengaruh guru penggerak itu, Pak Dr. Raden.
Cuma Pak saya Wildan. tak hafal angkanya. Yang jelas menurut beliau pengaruh guru penggerak itu sangat kecil terhadap Dokter peningkatan. Dokter Mansur, Mansur, Dr. Oh, Dr. Mansur itu. Mansur, Dr. Dokter Mansur. Mansur. Saya Bimbingan ada Prof. tulis Iwan dengan saya. beliau. Ya. Cuma memang agak telat saya tahu bahwa judul disertasi beliau tentang itu. Sehingga saya hanya baru bertemu sekali. Sehingga menurut beliau, karena kebetulan beliau kepala sekolah, beliau guru penggerak, beliau juga instruktur. Beliau bercerita bahwa hasil temuan saya Pak Alwan bahwa pengaruh guru penggerak itu sangat kecil terhadap peningkatan keterampilan guru dalam menyusun modul ajar maupun pengembangan karakteristik positif siswa. Nah, sekarang kalau pengaruh guru penggerak aja sedikit, ya tentu guru-guru apalagi di Kabupaten Sumbawa itu ya bisa Dr. Raden ya apa namanya bayangkan bahkan Pak Dr. Raden sendiri kan eh, apa namanya terjun langsung ya dan menyaksikan bagaimana kondisi guru-guru kita seperti itu. Saya kira itu respon saya Pak Dr. Raden berhubungan dengan eh, kondisi implementasi Kurmer di lapangan, kemudian bagaimana menyusun model karakteristik pembelajaran yang intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Terima kasih Pak Dr. Raden dan Pak Kaprodi. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Radian Sumiadi yang sudah memberikan masukan. Kemudian kepada Pak Alwan Masul yang sudah memberikan feedback. Mestinya juga sekarang ini Sudah ada Pak Pak Wasudin, Pak Dr. sudah ada Wasudin Pak sudah ada. Wasudin. Oke. Oke. Kalau gitu kita berikan waktu beliau 5 menit, nggih? Atau 10 menit. Assalamualaikum Pak Dr. Wasudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Mahasiswa kita sudah siap untuk menunggu saran kritikan dari Al-Mukarram kepada Bapak, kami persilakan, nggih. Terima kasih Pak Nggih. Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Direktur, dan semuanya, Pak Kaprodi. Mohon maaf tadi terpental, Pak. Oh, nggih. Saya berusaha untuk Iya. mencoba mengubah kembali, namun ini agak lama. Yang pertama saya ucapkan selamat bagi Pak Kiai Alwan Maksul yang telah berdarah-darah tentunya dalam menyelesaikan studi serta S3 ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kira-kira arah tujuan yang disampaikan oleh Pak Kiai Alwan Maksul itu seperti apa dari disertasi yang Bapak inginkan, luarannya seperti apa, dan hal-hal yang menarik sehingga kajian ini perlu dikaji lebih mendalam. Baik. Silakan Pak. Izin merespon Pak Doktor. Jadi luaran yang diinginkan itu adalah produk dalam bentuk bahan ajar untuk pembelajaran PAIMI yang terintegrasi kurikulum Merdeka. Karena sejauh analisis kebutuhan yang peneliti lakukan, baik yang berhubungan dengan ketersediaan, kemudian respon daripada pengguna, kemudian kondisi di lapangan tentang penerapan kurikulum Merdeka, kemudian mencari sependek yang saya cari riset-riset tentang bahan ajar PAI yang terintegrasi kurikulum Merdeka, belum ditemukan yang pembelajaran PAI. Kalau pembelajaran-pembelajaran lain sudah kami temukan beberapa. Nah, itulah menjadi dasar atau menjadi yang kemudian menjadi hajat daripada peneliti untuk mengembangkan bahan ajar yang punya ciri khas, ya, memberikan bekal kepada mahasiswa terhadap pemahaman mereka tentang kurikulum Merdeka dan merancang pembelajaran PAI terintegrasi kurikulum Merdeka, khususnya yang berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi. Itu respon saya, Pak Doktor. Terima kasih. Ya, saya melihat begini dari judul yang Kiai Alwan Maksul sampaikan itu kan pengembangan bahan ajar pembelajaran PAIMI terintegrasi kurikulum Merdeka, gitu kan?
Benar nggak? Iya, Pak Dokter. Siap, Pak Ya, Dokter. oke. Kira-kira fokus penelitian lebih spesifikasi ke siapa? Apa ke modul bahan ajar atau kepada mahasiswa? Eh, ke modul bahan ajar, kemudian mahasiswa sebagai subjeknya, Pak Dokter. Kan luarannya itu lebih pada akses bagaimana disertasi ini bisa menghasilkan bahan ajar. Sehingga Ya, bahan ajar itu nanti bahan ajar yang berdimensi kurikulum merdeka. iya, Gitu siap, kan? Pak Dokter. Ya, Iya. Benar nggak? Kita selaraskan dulu pemahamannya sehingga tidak menjadi kabur. Nah, ya, Pak Dokter. berikutnya ada beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa kira-kira langkah-langkah atau desain pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka, sebagaimana yang Bapak sampaikan di dalam halaman 33 di desain pembelajaran, itu saya pikir belum menggambarkan muara pada P5. Gitu. Lihat di halaman 33. Itu saya sudah koreksi 33. di bahan ajar yang disampaikan di halaman 33. Halaman 33. Oke. Sementara muara kurikulum Merdeka Belajar itu adalah P5, Ya. penciptaan karakter siswa yang mempunyai nilai-nilai Pancasila. Artinya, muara P5 itu sendiri, bagaimana modul pembelajaran itu didesain pada tataran yang bisa menggrade siswa, gitu, agar dia memiliki keimanan, ketakwaan, dan berakhlakul mulia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah berkebinakaan global. Yang ketiga adalah memiliki sifat kegotong royongan. Yang berikutnya adalah bersifat mandiri. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Dan yang berikutnya adalah memiliki sifat kreatif. Nah, dari pola modul yang di halaman 33 itu belum mencerminkan ke arah sana. Gitu. Sehingga kalau nanti muaranya adalah pada satu pencapaian bentuk modul yang bisa ditawarkan sebagai gagasan brilian, bagaimana memadukan nilai-nilai kePAI-an yang ada di Madrasah Ibtidaiyah dan nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sangat bagus sekali. Namun dari sisi tantaran epistemologi itu belum saya temukan, Pak. Sehingga di modul itu sendiri masih belum terlihat secara clear, secara gamblang, dan secara detail. Nah, kira-kira menurut Bapak tanggapannya seperti apa? Izin merespon, Pak Dokter. Pertama, memang di bahan ajar ini eh, saya belum di prototype itu tidak mendesain, tidak memberi belum memberikan kompetensi yang harus dicapai atau materi yang berhubungan dengan penyusunan modul proyek P5 dan PPRA. Karena untuk PAIMI kan ada tambahan PPRA. Jadi masih hanya keterampilan mahasiswa menyusun modul ajar. Jadi mungkin nanti di modul ajar itu mahasiswa hanya mencantumkan dimensi-dimensi yang akan ditumbuh kembangkan. Lalu untuk turunan modul P5 dan PPRA-nya itu mungkin nanti sependek yang kami ketahui itu ada timnya sendiri, bukan mata pelajaran. Mohon maaf kalau salah, nanti dikoreksi. Maksud saya kegiatan P5 itu lintas mata pelajaran, tidak hanya PAI, tapi juga mata pelajaran yang lain. Sependek yang kami ketahui itu paling banyak dari semua seluruh JP itu 20-30% dan sifatnya lintas mata pelajaran. Karena dia lintas mata pelajaran, itu yang menjadi pertimbangan kami, Pak Doktor, Pak Pembahas satu, untuk belum ya mencantumkan tentang penyusunan modul proyek P5 dan PPRA. Sehingga di saran daripada disertasi ini ya diantaranya yaitu diharapkan
ke depan peneliti-peneliti yang lain itu melanjutkan pada pengembangan entah itu pengembangan pedoman, penyusunan dan pelaksanaan modul proyek atau pengembangan bahan ajar yang lebih kepada eh, penyusunan dan implementasi daripada modul proyek. Izin itu respon saya, Pak Doktor. Saya bisa melihat begini, kalau nanti desain luarannya itu diserahkan kepada saudara-saudara kita nanti peneliti yang lain, saya pikir sangat sangat apa ya, saya bilang sangat sangat tidak ini sekali. Sebab ini saya pikir judulnya itu sangat bagus sekali gitu. Pengembangan pengembangan bahan ajar pembelajaran PAIMB terintegrasi kurikulum merdeka. Sebaiknya luarannya itu adalah luaran yang bagaimana bisa menawarkan tentang pola pembelajaran PAI. Meskipun dari sisi judul itu saya sebenarnya kurang kurang sangat setuju. Kenapa di MI mesti apa istilahnya dimunculkan kata-kata PAI? Kalau di MI itu saya pikir nggak usah dimunculkan kata PAI kecuali di sekolah-sekolah umum misalkan SD, SMP, SMA baru dimunculkan kata PAI. Tapi kalau sudah di M itu sudah kePAI-an semua. Meskipun ada mata pelajaran yang lain yang memang bukan bernilai PAI. Itu. Terima kasih Pak Dokter. Nah, iya, yang berikutnya adalah kalau di judul itu adalah terintegrasi kurikulum merdeka PAIMI, tetapi di bab 4 itu lebih kepada sebuah penawaran kompetensi yang dicapai itu larinya kepada mahasiswa. Kenapa bukan kepada siswa MI, tapi kepada mahasiswa? Itu yang akan menjadi ambigu dan yang akan menjadi sebuah tataran tawaran yang siapa yang sebenarnya yang dibidik dari keinginan arah disertasi ini kemudian hari gitu loh. Izin merespon Pak Dokter. Karena pengembangan bahan ajar ini dihajatkan sebagai sumber belajar mahasiswa yang merupakan calon guru MI. Nah, bahan ajar ini nanti sebagai salah satu sumber belajar untuk mata kuliah pembelajaran PAI MI. Nah, dengan bahan ajar ini diharapkan mahasiswa PGMI sebagai calon guru MI memiliki bekal dan pemahaman tentang kurikulum merdeka, baik itu perencanaan maupun implementasinya. Sehingga yang kami taruh di sana, mohon izin, adalah kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa, bukan siswa MI. Begitu respon saya, Pak Dokter. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Terakhir barangkali ini Pak Alwan Maksum, tolong gambarkan paradigma materi capaian pembelajaran dan TP serta alur tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan ATP di dalam kurikulum Merdeka Belajar yang berbasis P5. Paradigmanya seperti apa? Sehingga itu menjadi tidak kabur, Pak. Menjadi jelas. Kalau pola materi CP dan TP serta alur pembelajaran ATP itu nanti ada format baru menurut Bapak, oh ini loh gitu loh, yang sesungguhnya yang bisa digambarkan. Sehingga nanti pola atau paradigma yang Bapak tawarkan itu akan menjadi sebuah sumber yang bisa digunakan juga oleh para guru-guru MI seluruh Indonesia. Kalau memang itu ada dalam dalam itu. Nah, kira-kira paradigmanya seperti apa, Pak? Tawaran Bapak di dalam materi CP, TP, dan alur tujuan pembelajaran harus TP. Baik, izin merespon Pak Dokter. Kita ketahui bahwa pengembangan pengembangan kurikulum di semua jenjang, termasuk di MI itu berawal daripada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini memang sudah tertuang ya dalam tertuang di
SK Badan Standar dan Asesmen, kemudian kalau di ada yang dari Kementerian Agama untuk materi-materi PAI. Nah, lalu nanti CP ini eh, oleh guru dilakukan analisis menjadi TP. Kemudian TP ini dikembangkan menjadi ATP. Nah, eh, yang mungkin dilakukan oleh guru adalah tahap pertama itu menganalisis keluasan dan kedalaman materi. Nah, dengan menganalisis keluasan dan kedalaman materi ini, maka nanti para guru akan bisa menentukan ya TP dari kelas tertentu. Karena misalnya di SD itu kan fase A itu untuk kelas 1 2, fase B untuk kelas 3 4, kemudian fase C untuk kelas 5 6. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian setelah dia mampu menganalisis kedalaman materi dan menyusun tujuan pembelajaran, kemudian baru kemudian apa namanya mengkonstruksi atau menyusun ATP sesuai dengan urutan materi. Urutan materi yang disebut itu bisa dari yang mudah ke sedang, kemudian ke sulit, bisa juga alurnya dari yang sederhana ke sedang dan ke kompleks dan seterusnya. Nah, itulah nanti yang menjadi tahapan-tahapan kompetensi yang harus apa namanya yang harus dimiliki oleh guru. Demikian respon saya, Pak Doktor, yang berhubungan Oke. dengan Sejatinya di halaman 46 itu, Pak, yang Bapak tulis itu, coba Bapak kombinasikanlah dengan pola kajian-kajian tentang keislaman. Artinya, P5 itu bagus lah. P5 itu bermuara pada beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernilai kritis, dan kreatif. Nah, bagaimana keenam pola yang ditawarkan oleh P5 itu juga Bapak masukkan nilai-nilai Islam, iman, dan ihsan. Nah, kalau Bapak bisa meramu dari P5 dan Bapak satukan dengan nilai-nilai tadi yang barusan saya gambarkan, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang Bapak tawarkan di dalam pola pembayaran desain kognitif afektif dan psikomotorik itu dikemas dengan warna-warna Islami sesuai dengan daya dukung bahwa kita itu berada dalam sebuah perguruan tinggi Islam. Oke, terima kasih Pak Muhammad Inwan atas atas konfirmasi ininya, dan Pak Alwan Maksul. Saya ucapkan terima selamat. kasih Pak Doktor. Ya, saya ucapkan selamat. Semoga apa yang Bapak kerjakan ini semua adalah bermuara keberkahan di kemudian hari ini, sehingga ilmunya benar-benar ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Izin perjelas sedikit Pak Doktor di halaman Bapak dan penambahan P5 itu Pak Doktor. Di halaman 46. 46. Di halaman 33 dan halaman 46 ya, materi CP, TP, dan alur tujuan berarti pembelajaran. yang di bahan ajar Pak Doktor nggih? Iya. Terima kasih Pak Doktor, terima Ya, kasih. itu yang mesti. Dan jangan lupa itu bukan hanya P5 yang diselipkan, tapi bagaimana paduan antara P5 dengan didesain oleh Bapak itu dengan Islam, iman, dan ihsan. Sebab P5 itu sudah terkandung dalam 3 itu. Begitu juga dengan desain kognitif afektif dan psikomotorik. Itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Dokter. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kaprodi S3 PAI UIN Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Dr. Wasihuddin MSI atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga mahasiswa kami dan kami semua bisa mendapatkan ziyadatul ilmi pada hari ini, termasuk juga kepada Bapak Dr. Hadi Kusumaningrat. Terima kasih yang sudah memberikan saran masukan dan kritikan kepada Pak Alwan Masul. Semoga semua ini bisa memberikan tambahan untuk meningkatkan kualitas daripada disertasi pada ujian terbuka nanti. Kemudian selamat juga kepada Bapak Alwan Masul, dan semoga kebersamaan kita secara online ini menjadi ibadah untuk kita bersama. Dan amin ya rabbal alamin. Sesi pertama ini berakhir dan untuk dilanjutkan pada sesi yang kedua.
Karena itu mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih. izin, Terima Pak kasih Iwan, Pak untuk Kapradi. menutup Nggih, semuanya. kami Ayo, sami. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Pak warahmatullahi Dokter. wabarakatuh.